Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya, Nurul Kamalia, dari kelas 2A jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Malang. Ya, baik. Dan saya Ahmad Rifai Hamzah, kelas 2A D4, nomor absen 1, jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Malang, dengan mata kuliah gambar teknik yang diampu oleh Pak Asalil Mustain. Nah, ini kami membuat video record pada tanggal 17 Maret 2021. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan gambar PFD atau proses flow diagram metanol dari karbon dioksida dan hidrogen. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keterangan dari masing-masing gambar itu sendiri. Nah, ini keterangan simbol dan aliran proses. Untuk nomor aliran ditunjukkan dengan bentuk seperti ini, ya. Nah, ini nomor aliran. Terus untuk yang suhu ditunjukkan dengan bentuk seperti ini, persegi panjang, ya. Ini suhu. Terus untuk tekanan ditunjukkan dengan bentuk seperti ini, lingkaran, ya. Nah, ini tekanannya satuannya adalah ATM. Terus untuk yang berbentuk seperti ini adalah feed. Nah, ini adalah maaf, ini produk, ya. Ini produk. Arah panahnya dari kiri ke kanan. Itu produk. Untuk yang feed ini CO2 fresh feed. Ini adalah feed dari kiri. Dari kiri maksudnya itu masuk dari kiri terus ke bawah. Kalau yang tadi, nah ini ke kanan, hasilnya produk. Ini produk. Terus untuk yang utilitasnya, ini ada CTWR, cooling water return. Nah, ini berbentuk tower, ya. Cooling tower water return. Terus ada steam. Ini saya tunjukkan. Ini di sini. Ini cooling water. Ini steam. Terus ini ada steam kondensat, ya. Terus ini ada HWR atau hot water return. Nah, ini simbol-simbolnya. Terus ada ini kondensat. Unit pengolahan limbahnya ada di sini. Jadi air yang sudah tidak terpakai akan masuk ke dalam kondensat. Nah, ini ada arah panah yang tipis dan ada yang tebal. Yang tebal adalah arah panah aliran utama. Caranya melihat bagaimana? Caranya melihat adalah dari ini arah panah yang tebal ditandai dengan nomor aliran yang berurutan. Ini nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ini nomor 3, seperti itu. Jadi cara bacanya dari nomor aliran, seperti itu. Oke, langsung saja akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk proses yang pertama. Nah, proses yang pertama ditunjukkan dengan air demin yang masuk. Nah, air demin di sini air yang sudah di treatment, air yang sudah jadi, yang sudah siap didistribusikan masuk ke ini, masuk ke heater, ya. Ini gambar heat exchangers, tapi ini heater, ya. Ditunjukkan dengan E112. Ini masuk lewat pompa, ya. Masuk lewat pompa dengan suhu 30 derajat.
Ini masuk terlebih dahulu, setelah dipompa tekanannya menjadi 30 bar. Maaf, maksud saya 30 atm. Seperti itu. Terus dari heater ini akan dialirkan steam. Dialirkan steam dari atas. Nah, ini dialirkan steam dari atas ke bawah sini. Nah, ke bawah sini terus air damin ini tadi dikirimkan juga ke heater sehingga terjadi pemanasan. Nah, air dari steam tadi sisanya kemana? Sisanya masuk ke steam kondensat. Nah, ini steam kondensat dan nanti akan diproses lagi menjadi steam di proses yang lainnya seperti itu. Kita lanjut ke produk. Nah, produk dari yang dikirim di heater tadi, yang diproses di heater tadi, heater E112 akan dialirkan menuju electrolyzers. Nah, di dalam electrolyzers ini terjadi elektrolisis sehingga menghasilkan H2 dan CO2. Maaf, maksud saya H2 dan O2. Untuk O2-nya, nah ini akan didistribusikan ke pabrik yang membutuhkan. Jadi kita memakai H2 untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Terus ini produk dari H2 nah, akan dialirkan menuju ke ini, menuju ke heater lagi. Nah, ini tekanannya adalah 50 bar, dari 30 naik ke 50. 50 bar atau ATM. Nah, sini. Oke, terus setelah itu ini ngalirnya lewat kompresor ya, lewat kompresor. Oke, setelah itu dari heater ini produknya ini yang produk sampingnya sama ya seperti tadi ya. Akan dialirkan menuju ini steam kondensat untuk yang buangannya. Nah, untuk yang pemanasnya berasal dari steam tadi ke bawah. Ini dimasukkan juga agar bisa terjadi pemanasan. Selanjutnya untuk H2 dan CO2 yang keluaran dari E211 ini, heater E211 itu akan dialirkan menuju ke tangki R210. Nah, ini tangki R210 ini adalah tangki reaktor. Oke. Nah, di dalam tangki reaktor ini ada proses karbonilasi metanol yang menghasilkan campuran metanol beserta gas lain yang tidak bereaksi. Nah, gas yang tidak bereaksi akan dipisah terlebih dahulu. Nah, ini ada produk sampingnya ya. Masuk keluar ke HWR, hot water return. Terus ini ada yang dari Nah, ini ada yang dari sini juga. Oke, untuk produknya dari reaktor tadi akan dialirkan dengan kompresor G311 ya, menuju cooler E312 untuk didinginkan terlebih dahulu. Nah, ini kita dapat lihat proses pendinginannya. Jadi E312 ini kan awalnya suhunya 220 ya. Setelah dimasukkan E312 maka suhunya berubah menjadi 50 derajat Celcius. Yang berarti dilakukan proses pendinginan. Dan selanjutnya setelah dari E312 akan dialirkan menuju tangki H310. Nah, tangki H310 ini adalah tangki separator. Seperti itu. Dari hasil
separator ini akan dialirkan menuju ini expansion valve. Nah, expansion valve, oke, akan dialirkan menuju expansion valve untuk dilakukan penurunan tekanan. Nah, ini dapat kita lihat dari tekanan yang semula 50 atm menjadi ini 35, 20 dan 1 atm. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, ini kan tadi nomor 13, terus nomor 14-nya ke sini. Nah, ini nomor 16-nya. Jadi saya lupa tadi menjelaskan bahwa produk dari separator H310 ini ada dua. Yang berbentuk cair akan dialirkan ke bawah dan yang berbentuk uap akan dialirkan ke atas. Nah, ini dialirkan ke atas menuju ke adsorption D330A dan D330B. Nah, D330A dan D330B ini merupakan recycle, ya, tempat recycle dari separator H310. Jadi yang berbentuk uap ini akan di-recycle kembali, ya, akan di-recycle kembali ke sini dan akan dialirkan menuju ke ini lagi, heater lagi, seperti itu. Nah, untuk yang produk cair akan dialirkan menuju ini E324, seperti itu. Lalu, produk dari cooler E324 akan dialirkan menuju ke separator H320. Separator H320 ini adalah separator kedua, dan hasil buangan dari cooler E324 ini akan menjadi hot water return. Nah, pada proses yang terjadi pada separator H320 itu sama prosesnya yang terjadi pada separator H310, yakni terjadi proses pemisahan yang mana terbentuk dua fase. Yang pertama fase yang menuju ke atas ini adalah fase uap yang terdiri dari CO2 H2, sedikit metanol, air, dan CO. Nah, di sini pada fase uap ini akan dialirkan dengan kompresor G331 menuju ke cooler E332. Pada cooler E332 ini, fase uap didinginkan dengan bantuan cooling water return, dan dari cooler E332 ini fase akan dialirkan menuju ke adsorber 330A dan adsorber D330B. Yang mana pada adsorber ini terjadi proses penyaringan gas yang tidak digunakan. Lalu gas CO2 dan H2 itu di-recycle kembali dan akan masuk ke dalam heater lalu direaksikan kembali. Seperti itu. Lalu untuk fase yang kedua adalah fase cair. Fase cair ini dilakukan tahap pemurnian larutan dengan memompakan produk keluaran dengan pompa L341 ini menuju ke heater E342. Yang mana terjadi proses penaikan suhu dengan bantuan steam. Bisa dilihat suhunya itu naik ya dari 30 derajat Celcius menuju ke 75 derajat Celcius. Dari heater E342, produk dialirkan ke menara distilasi D340. Hasil buangan dari heater E342 ini berupa steam kondensat. Selanjutnya, pada menara distilasi D340 terjadi proses pemisahan antara metanol dan campuran lainnya berdasarkan titik didihnya. Metanol dengan titik didih 64,7 derajat Celcius, sementara air dengan titik didih 100 derajat Celcius, yang mana metanolnya akan menguap terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan terambil sebagai hasil atas. Metanolnya akan terambil sebagai hasil atas, uapnya. Terus yang bawah ini airnya sebagai hasil bawah. Hasil atas dari menara distilasi D340 akan dialirkan menuju ke kondenser E343. Dengan cooling water return,
bantuan cooling water return ini akan diubah menjadi fase cair atau distilat yang berupa metanol dan sedikit karbon dioksida. Lalu hasil buangan dari kondensat E343 ini berupa hot water return. Panah yang tipis ini berupa hot water return. Kemudian distilat dari kondenser ini menuju ke akumulator F344 yang mana berfungsi sebagai tempat menampung hasil dari distilat pada kondenser dan juga sebagai untuk mengatur kontinuitas dan kestabilan aliran, yang mana jika alirannya berlebih terjadi flooding, itu akan dialirkan kembali menuju menara distilasi D340. Selanjutnya dari akumulator F344 ini terjadi itu penurunan tekanan oleh expansion valve K345. Yakni tekanannya yang semula 2,8 atm turun menjadi 1 atm. Kemudian metanol itu dialirkan menuju ke cooler E346 dengan bantuan cooling water return. Diturunkan suhunya dari 49 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Kemudian hasil buangan dari cooler E346 ini akan menjadi hot water return. Dan metanol keluaran dari cooler E346 ini lalu disimpan dalam tangki penyimpanan metanol F347. Jadi metanol ini sudah murni dan akan menjadi produknya ini, metanol. Nah, selanjutnya pada hasil bawah itu yang berupa air juga mengandung sedikit metanol karena pada proses pemisahan ini tidak 100% metanolnya itu terpisah dari air. Jadi pasti ada pada pemisahan pada airnya ini ada sedikit etanol yang ikut. Jadi air yang dari hasil bawah ini dengan sedikit metanol dialirkan menuju ke reboiler E348 dengan bantuan steam untuk diuapkan kembali dan dialirkan menuju ke menara distilasi D340. Lalu hasil dari buangan reboiler E348 ini yang berupa air kondensat itu akan dipompakan menuju ke unit pengolahan limbah dengan pompa L349. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterangan nomor alat. Nah, yang pertama ini L111 adalah pompa. Menurut literatur dari buku Ulrich, digunakan simbol L untuk pompa. Lalu yang kedua ada E112, itu adalah heater. Yang mana simbol E ini untuk heat exchanger. Bisa heater, bisa cooler, bisa condenser, boiler, dan lain-lain. Lalu ada electrolyzer dengan simbol R110. Nah, simbol R ini adalah untuk reaktor. Jadi electrolyzer ini kan untuk proses elektrolisis. Jadi itu termasuk ke dalam reaktor. Nah, selanjutnya ada G113, itu adalah kompresor, yang mana pada simbol G ini adalah untuk gas movers, seperti kompresor, vacuum pump, vacuum ejectors, dan lain-lain. Lalu ada simbol F114, ini untuk tangki penyimpanan CO2 fresh feed. Jadi simbol F ini untuk storage vessel, bisa berupa tangki, drum, bin, dan lain-lain. Ini juga G115 sama, berupa kompresor. Lalu E221 juga heater. Terus ada R210, itu berupa reaktor fixed bed multi-tube. Yang mana simbol R ini untuk reaktor. Reaktor di sini adalah reaktor utama proses pembentukan metanol dari CO2 dan H2. Lalu ada G311 berupa kompresor. Lalu juga ada E312 berupa cooler, yang mana simbol E tadi itu bisa merupakan heat exchanger, bisa cooler, boiler, heater, dan lain-lain. Lalu
simbol yang H310 itu adalah nomor alat separator yang pertama. H di sini itu untuk separator seperti rotary filter, centrifuge, cyclone, dan lain-lain. Lalu ada expansion valve 1, itu simbolnya K321. K di sini itu untuk instrumen seperti control valve, transmitter, indikator, dan lain-lain. Lalu juga ada K322 adalah expansion valve 2. Lalu K323 itu expansion valve 3. Lalu ada E324 itu juga cooler. Kemudian juga ada H320 berupa separator yang kedua. Sama seperti separator yang pertama juga H untuk separator, unit separator. Lalu nomor alat berikutnya adalah G331 itu kompresor. Dan E332 itu cooler. Lalu ada adsorber itu dengan simbol D330A. Adsorber yang pertama. Simbol D ini untuk proses vessel, bisa distillation tower, absorption column, dan lain-lain. Jadi adsorber di sini pakai simbol D. Yang kedua adalah adsorber yang kedua itu nomor alatnya D330B. Jadi adsorber pertama dan kedua ini nomor alatnya kita pakai tambahan huruf A sama B karena kedua adsorber ini tuh fungsinya sama dan juga dipakai secara bersamaan. Jika adsorber 1 sudah jenuh, maka pakai adsorber 2 dan sebaliknya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah pompa L341, ada heater simbolnya E342, lalu ada distillation tower simbolnya D, D340, yang mana D tadi itu untuk proses vessel, seperti distillation tower, adsorber, dan lain. Lalu ada kondensor, ini sama, ini pada unit heat exchanger, simbolnya E, E343. Lalu ada akumulator. Akumulator ini fungsinya tadi selain untuk menjaga kontinuitas aliran, juga sebagai tempat penampung hasil distilat dari kondensor. Jadi akumulator di sini tuh simbolnya F untuk storage vessel seperti tangki penyimpanan CO2 tadi, F simbolnya. Ada akumulator simbolnya itu maksud saya nomor alirannya itu F344. Kemudian tuh ada K345 itu untuk expansion valve 4. K di sini tuh untuk instrumen ya seperti control valve dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada cooler dengan nomor alatnya E346. Ada tangki penyimpanan metanol. Nomor alatnya F347. Ada reboiler tadi termasuk heat exchanger. Itu nomor alatnya E348. Lalu yang terakhir pompa L349. Sekian penjelasan proses flow diagram pembuatan metanol dari karbon dioksida dan hidrogen dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.